Kayaknya nggak ada yang resign, udah pada register semua. Oke. Ya udah aku eh, share screen dulu, kita ngapain aja gitu ya. Oke. Oke. Udah kelihatan belum nih layarku? Sudah, Kakak. Ya, Bentar Kak. ya. Aku yang mana? Oke. Nah, hari ini kita belajar visual design. Aku ntar bakal jelasin. Ini udah ada filenya. Aku coba eh, jelasin ke kalian tentang Figma dulu yang awal-awal, sama em, gimana cara kalian bisa duplikat file desainnya ini gitu. Nah, jadi pertama, kalian kan udah register ya. Seperti biasa register di Figma, eh, kayak register di aplikasi lain gitu, nggak bakal ada problem harusnya kalian. Nah, nanti habis registrasi itu teman-teman bakal diarahin ke halaman ini, ya nggak? Benar nggak? Halo? Atau Iya, Kak. oke. Nah, nanti jadi bakal diarahin ke halaman ini. Em, aku jelasin dulu ya, di halaman ini itu nanti bakal apa ya? Semua file desain yang kita buat nanti bakal muncul di sini gitu. Nah, terus juga ada template juga kalau misalnya teman-teman mau pakai. Nah, eh, terus teman-teman bisa buat sebuah file desain nih. Di sini ada dua pilihannya, ada design file sama Pixjam file. Nah, kalau teman-teman mau ngedesain UI, itu bisa ngeklik yang design file. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin kayak virtual whiteboard gitu, kayak misalnya teman-teman mau main-main sticky notes gitu, bisa pakai Pixjam di sini. Nah, hari ini kita bakal nyoba eh, lebih ke desain file dulu ya, karena kita fokusnya ngedesain gitu. Nah, tapi di sini aku udah nyiapin ini nih, em, apa file desainnya yang awal, jadi eh, udah ada, nanti teman-teman bisa ini eh, apa duplikat gitu, sambil aku ajarin juga. Ini aku share di deskripsi Zoom ya, teman-teman bisa copy. Oke, di chat di Zoom udah aku share linknya, bisa dibuka aja. Oke. Nah, kayak gini, tapi ini filenya masih belum bisa diedit-edit nih. Kalau teman-teman klik mungkin belum bisa digeser-geser ya, karena eh, hak aksesnya masih view aja. Jadi kalian harus duplikat nih. Nah, sekarang aku ajarin cara duplikatnya. Untuk cara ngeduplikatnya, teman-teman klik aja nih tombol panah yang di judulnya ini, terus klik duplicate to your drafts. Jadi diklik aja. Nah, nanti di bawah sini bakal muncul nih file duplicated to your drafts. Jadi kalau udah, teman-teman open aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada ini bisa di close aja, atau terserah kalau mau dibaca dulu. Nanti kurang lebih kayak gini, teman-teman bisa geser-geser harusnya. Udah bisa digeser-geser. Terus di sini ada, oh ya, kenalin dulu deh di Figma ini workspace-nya kayak gimana gitu. Nah, kita masuk dulu ke sebelah kiri. Nah, di kiri ini ada istilahnya itu page. Jadi di dalam satu file desain, teman-teman bisa bikin beberapa halaman, itulah istilahnya. Eh, Secara gampangnya gitu. Nah, misalnya di sini kita udah nyiapin nih, ada materi, nanti praktek sama latihan gitu, yang bakal kita coba praktekin nanti dibantu sama Alif gitu. Nah, di sini ada page-nya, terus di bawahnya ada ini namanya artboard. Jadi artboard ini istilah itu kanvasnya gitu lah. Kalau misalnya teman-teman udah familiar sama tools desain yang lain, misalnya kayak Photoshop. Nah, kalau teman-teman mau ngedesain kan harus ada kanvasnya tuh, atau
analoginya kalau misalnya di ngegambar beneran lah, kalau teman-teman mau gambar kan harus punya buku gambar A3 atau mungkin harus punya kanvas gitu untuk ngelukis gitu. Nah ini sama sih, tapi kita apa istilah namainnya artboard gitu. Nah terus mungkin aku jelasin cara bikin artboardnya ya. Jadi untuk bikin artboard ini di bagian atas ini ada beberapa menu gitu. Untuk bikin artboard bisa tekan yang frame sini. Nah terus di sebelah kanan nanti bakal muncul nih beberapa pilihan artboard-nya gitu. Kalau teman-teman mau ngedesain uh, apa untuk HP gitu, jadi bisa pilih phone. Tapi karena kita ilustrasi, kita nyarinya yang apa yang landscape gitu, biasanya di presentation, misalnya 16:9 gitu. Diklik aja, nanti bakal muncul nih artboard-nya di sini. Nah untuk ngasih nama ini bisa diklik 2 kali. Diklik artboard-nya, terus diklik 2 kali. Nanti bakal muncul kayak gini, bisa diganti nih namanya. Gitu. Terus artboard, nanti di dalam artboard ini teman-teman bisa ngedesain pakai di sini di atas ini toolsnya ada yang umum itu ada kotak, garis, panah gitu. Nanti yang lain bakal dijelasin sama Alif. Aku cuman contohin aja, misalnya kita bikin kotak gitu. Jadi di sini bikin kotak, tinggal diklik aja. Gitu. Kalau bikin teks, pilih yang ini teks. Kalau mau pakai pen tool, kalau udah familiar sama tools desain yang lain, mungkin udah kenal pen tool, bisa pakai pen tool. Nanti kita bakal mainan lebih banyak di sini. Gitu. Nah, terus satu lagi yang aku bakal kenal itu shortcut-nya aja. Jadi beberapa shortcut nih, ntar aku aktifin dulu. Oke, shortcut di sini ada yang utama tuh biasanya kalau di tools desain ini kita bisa zoom gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngezoom, caranya teman-teman di keyboard tekan tahan kontrol, terus pastiin pakai mouse ya. Biasanya kalau ngedesain lebih enak pakai mouse sih, tapi kalau mau pakai trackpad juga nggak apa-apa. Nah, tekan tahan kontrol kalau mau zoom, terus tinggal di scroll aja ke atas untuk zoom in, terus scroll ke bawah untuk zoom out gitu. Gitu sih untuk scrollnya. Nah, terus kalau teman-teman misalnya nge-scroll nih, tadi pakai kontrol terus scroll atas, misalnya mau geser ke kanan. Nah, caranya itu kita tekannya shift, bukan apa kontrol lagi. Jadi tekan shift, terus tinggal di scroll ke bawah untuk ke kanan, terus scroll ke atas untuk ke kiri gitu. Itu sih biasanya. Nah, terus di sini ada ini nih, kalau bisa dilihat pointernya ada yang select. Ini biasanya untuk select-select itu sih, ngeklik elemennya gitu. Nah, tapi teman-teman bisa juga ganti ini jadi hand tool gitu istilahnya. Kalau di apa di tempatnya itu ada di sini, di sorry nggak ada. Biasanya pakai H ya. Nah, shortcutnya H, nanti bakal muncul 5 jari gini, tinggal di mouse-nya ditekan tahan, geser-geser juga bisa. Kalau mau geser-geser pakai ini juga bisa gitu, hand tool. Nah terus kalau mau balik lagi ke apa select tadi, tekannya V gitu shortcutnya. Jadi mungkin yang dasar itu sih shortcutnya, nanti ada shortcut yang lain banyak lagi, di cari aja di Google gitu. Mungkin itu aja untuk apa beberapa shortcut sama pengenalan Figma-nya gitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah sebelum masuk ke materinya nih? Gimana? Apa kita langsung aja? Oke, ini masih belum. Oke, ya udah. Apa? Pastiin teman-teman udah ngeduplikat tadi ya si file desainnya supaya kita bisa leluasa nih ngedesainnya gitu. Oke deh, kayaknya belum ada yang nanya. Uh, Ya udah aku langsung kasih ke Alif aja nih. Alif silakan buat ini ya, nyampein materi sama praktek.
Makasih. Halo, halo, tes. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oh, udah ya. Oh iya, sama kenalin dulu nih. Namaku Alif dari WRI 8. Di sini hari ini kita cuman perkenalan dulu sama Figma. Sama nanti ada dasar-dasar desain gitu, sedikit visual design. Oh iya, sebelumnya ini aku bukan ngajarin juga sih, cuman sharing-sharing aja dari pengalamanku selama ini ya, gitu. Jadi santai aja. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau berpendapat juga boleh nanti, nggak apa-apa, santai. Jadi modelnya kita sharing-sharing aja gitu. Langsung aku mulai aja ya. Oh ya, kita mulai dari pertama. Ada unsur desain nih. Nah kan biasanya kalau kita bahas desain ini kita kan mau bikin suatu objek gitu ya, atau ilustrasi atau objek gitu bisa. Nah, gimana caranya kita buat sebuah objek itu kan ada kayak komponen-komponennya gitu. Nah, di sini ada unsur desain itu poin, ada titik gitu. Titik, terus ada line, garis, terus ada juga shape, terus ada juga typography itu juga bisa termasuk dari sebuah unsur desain. Terus juga warna, sama ada juga space. Nah, yang space ini nanti aja prosesnya. Terus untuk yang poin ini ya, jadi poin ini cuman ya titik gitu aja ya, titik-titik. Ya, titik. Kalau di sini harus pakai set ya titiknya. Kalau pakai gini nggak bisa. Jadi ya titik-titik gitu ya. Anggap aja ini titik-titik gitu kan. Jadi kan membuat objek itu misalnya garis. Garis itu kan sebenarnya ada gabungan dari titik-titik banyak gitu kan sampai membentuk garis. Ya, itu sih. Yang utama ada titik, terus ada line atau garis. Garis ini nanti kalau di Figma kita pakai pen tool ini juga bisa buat garis. Terus di pen tool ya, terus diklik. Terus kalau mau sejajar bisa ambil pencet shift itu buat garis lurus. Ini juga bisa, atau mungkin dari shape ini kalau nggak salah ada line. Line-nya juga bisa garis juga sih. Ya sama aja. Yaitu line, selanjutnya ada shape. Nah, shape ini merupakan objek yang terbentuk dari beberapa gabungan dari garis-garis gitu kan. Jadi di sini kalau di Figma ada rectangle yang di menu ketiga ini ada rectangle itu kotak, terus ada juga ada ellipse atau bulat, sama ada polygon ya. Polygon ini sebenarnya nggak cuma segitiga aja sih poligonnya, bisa diatur sisi sudutnya. Di sini ada menu sudutnya ini bisa diganti. Kalau segitiga kan 3, kalau misalnya mau segi kotak gitu bisa diganti 4 atau berapapun sih bisa. Kalau banyak nanti jadi bulat gitu. Ya, gitu. Terus sama ada juga di sini ada star. Star itu bintang. Ini yang star ini hampir sama kayak segitiga itu, bisa diganti juga. Sudut-sudutnya mau berapa? Misal sudutnya mau 10, ini bisa jadi kayak matahari itu. Ya gini. Ya itu sih shape di Figma. Habis itu ada unsur typography. Typography itu ya teks itu ya, tulisan itu. Di Figma shortcutnya itu pakai T atau yang lambang T ini, teks yang di atas ini nggak bisa. Kalau di kelitahan nanti kita buat itu apa kayak area teksnya gitu seberapa maunya. Iya, kalau di Figma cuma teks area gitu ya. Oh bisa kok. Kalau diklik sekali nanti dia menyesuaikan gitu. Jadi nggak ada batasannya. Nah di sini bisa buat teks.
teks. Terus nanti di menu panel yang kanan ini kita bisa ganti text style-nya, mau milih yang mana gitu kan. Text style. Terus bisa ganti body weight-nya, bisa regular atau mau bold atau mau light, juga bisa diganti di menu panel ini. Terus di sebelahnya style itu ada ini size, ukuran fontnya mau berapa, bisa diganti. Terus yang sebenarnya yang di bawah ini juga ada propertiesnya, macam-macam, ada line spacing-nya, ada line height-nya, atau alignment-nya juga bisa diganti. Itu sih propertiesnya tipografi. Ya, tipografi ini kenapa kok masuk unsur desain? Soalnya sebenarnya tipografi itu juga bisa termasuk kayak dekoratif gitu sih sebenarnya. Bisa jadi kayak misalnya ini ada contoh yang R ini kan. Jadi misalnya jadi sebenarnya dekoratif itu nggak harus objek-objek atau ilustrasi gitu sih. Bisa juga misalnya teks gitu mau ditaruh jadi dekoratif itu juga bisa. Ngisi ruang gitu. Jadi juga termasuk unsur desain. Terus juga yang terakhir itu warna. Warna di sini untuk warnanya nanti bisa diganti di menu fill ini. Misalnya objek shape kotak ini ya. Di menu panel yang kanan ini ada properties color-nya. Di sini ada nomor hex-nya sama opacity 100%. Tapi kalau mau gampangnya tinggal diklik aja, terus milih mau warna apa gitu kan. Terus misalnya warna merah gini. Terus biru. Di bawahnya ini ada slider warnanya. Jadi bisa milih merah, biru, hijau. Ya gitu, sama ada opacity ini kayak transparansinya mau berapa. Ya gitu sih untuk warna. Terus untuk space ini sebenarnya ini agak apa ya, advance gitu sih. Sebenarnya kalau pengalamanku sama desain itu sebenarnya aku anaknya males gitu sih, males buat objek-objek gitu. Jadi seringnya kalau mendesain itu main tata letak gitu. Misalnya main teks, terus teksnya bisa jadi dekoratif, objek, atau kita main space itu kayak ruang kosong gitu. Jadi menyediakan ruang kosong untuk desainnya. Misalnya di sini kan ada ruang kosong di bagian atas, terus bawah, kayak simple gitu. Ini ada kayak aturan-aturannya, tapi nanti aja kita bahas lanjut kalau udah masuk UI design. Jadi kayak bahas grid-nya atau lockup atau macam-macam gitu. Itu sih. Nah, ini kan tujuan utamanya kita buat objek atau ilustrasi. Jadi sebenarnya objek atau ilustrasi itu merupakan gabungan-gabungan dari unsur desain ini. Ada titik, line, shape, tipografi, dan macam-macamnya gitu. Nah, nanti bisa menghasilkan kayak entah itu objek kotak-kotak atau sebuah ilustrasi atau logo kayak gini. Ini kan gabungan dari unsur-unsur desain gitu. Oh ya, kalau di Figma ini dia desainnya berbasis vektor ya. Jadi kalau vektor itu kalau mau di zoom in, zoom out gitu dia nggak pecah. Beda sama kayak raster desain atau pixel. Biasanya kan kalau Photoshop itu kan dia desainnya per pixel ya. Jadi kalau gimana ya sih? Ya pixel gitu. Jadi dia itu sebenarnya ada pixel-pixel kotak-kotak gitu. Jadi kalau Photoshop nanti ngisi kotak-kotaknya gitu. Nah kalau di vektor dia kan nggak tergantung kotak-kotaknya. Jadi mau di zoom ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan ada kotak-kotaknya. Dia itu nggak sesuai kotak-kotaknya gitu. Jadi merupakan objek tersendiri lain gitu. Jadi mau dibesarin atau dikecilin dia itu nggak pecah. Itu sih bagusnya vektor. Figma itu berbasis vektor ya, sama kayak Illustrator kalau ada yang pernah pakai Adobe Illustrator.
Ini sih, ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa objek ya. Pertama ada gabungan dari tipografi, terus warna, terus juga dari garis, shape. Nanti kita gabungin jadi sebuah ilustrasi. Terus ini sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu, mungkin untuk unsur-unsur desain. Gimana? Atau aku lanjutin aja? Sebenarnya nggak ada yang nanya ya. Yuk, yang mau nanya Oh ya? apa aja deh tentang yang udah dijelasin sama Alif tadi, boleh. Aku ngejelasin kecepatan ya? Enggak sih, kalau menurutku. Nggak ya? Oh, Kalau itu ada kecepatan yang Itu ada yang tanya. Oh ya. Muhammad Haikal, silakan on cam. Oh ya. On cam lagi, on ya? mic, sorry. Ya, Kalau nggak fokus, sorry ya, sorry. Nggak perlu on cam, nggak apa-apa ya kak? Enggak, aku salah ngomong tadi, sorry ya. Oke, baik kak. Kalau misalnya, izin bertanya, kalau misalnya kan tadi untuk memperbesar rectangle itu tinggal geser-geser gitu ya kak. Kalau misalnya biar rectangle-nya tetap di titik pusat, terus tetap tapi bisa membesar gitu gimana kak? Oh iya. Nah ya kayak gitu, itu tekan apa kak? Itu pakai Alt Shift ya biasanya. Aku Alt Shift. Soalnya aku biasanya main shortcut soalnya dari dulu udah pakai AI gitu. Jadi aku nggak tahu di sini bisa ngaturnya pakai ngeklik gitu nggak tahu ya. Tapi kalau di Figma ini pakai Alt Shift ya. Jadi titik pusatnya ada di tengah gitu. Baik kak, terima kasih kak. Oh iya. Kalau misalnya mau besarin dari pojok ya, misalnya pojok kiri ini ya titik pusat. Jadi kita tinggal narik narik dari yang pojok kanan bawah ini terus sambil tekan shift gitu. Tekan shift sama kayak yang lainnya tekan shift. Tapi kalau mau dari tengah pakai Alt sama shift gitu. Itu sih. Kak, terima kasih kak. Iya, sama-sama. Ya. Udah, apakah ada lagi? Oh ya, tadi apa aja yang sudah dibahas ya? Jadi pertama kita bahas itu sih, cuman unsur desain itu. Soalnya kan nanti tujuannya kita mau buat sebuah objek atau ilustrasi gitu kan. Jadi aku cuman mau ngenalin dikit gimana sih caranya membuat objek ini. Kan ini terdiri dari garis-garis gitu ya, kotak, shape, juga warna. Itu sih sebenarnya apa gunanya belajar unsur desainnya gitu. Itu sih. Sebenarnya ada teknik-tekniknya juga sih, kayak ada masking, terus ada apa lagi ya itu sih masking ya, aku coba ajarin dikit sih maskingnya juga. Misal nih kalau di Figma maskingnya itu objek apa ya, objek ini ya, misalnya objek ini nih mau aku masking nih, jadi kita buat objek masknya. Mask itu apa sih, maksudnya kayak ditutupin gitu loh, sebuah apa ya menjelasinnya, mau ditutupin objek ini jadi kayak kepotong gitu. Di sini wes aku bingung saya kali ini. Ini ada nanti misalnya objeknya ini yang di depan, di Figma itu di depan ya, kalau di AI itu beda, jadi objek mau di masking itu harus di belakang. Tapi kalau di Figma kita objek yang mau di masking itu harus di depan, terus masknya itu harus di belakang gitu. Terus nanti di select semuanya, terus di klik kanan, terus ada pilihan use as mask ini atau Ctrl Alt M, jadi diklik aja, nanti dia masking, jadi masking. Jadi kayak misalnya membuat kayak gini ya, ini kan pakai masking juga halamannya. Itu sih masking. Biasanya efektif kalau buat foto ya. Misalnya Iya. kalau dibikin bulat itu nggak sih? Oh iya. Foto Iya. profil gitu ya. Buat misalnya pakai ilustrasi itu, Liv.
Itu PNG ya. Di mana aja? Di kontrol. Oke ya, lupa aku. Flatten coba klik kanan. Ini kontrol 60, kontrol 60. Kontrol 60 itu ngopinya jadi PNG nanti. Oh, tapi nggak bisa ya. Oh, belum aku grup ya. Kontrol 60. Nah, jadi PNG nanti. Terus pas di kontrol B. Terus situ. Ya sih biasanya buat yang foto-foto gitu ya. Kalau misalnya foto orang yang mau jadi foto profile bulat gitu ya, biasanya pakai masking gitu. Iya sih biasanya. Itu sih. Mungkin ada yang bingung sama maskingan? Belum ada ya? Maaf loh ya, aku soalnya mana ya kalau jelasin itu jarang sih jelasin. Jadi langsung ngerjain sesuatu gitu. Jadi jarang ngajarin orang. Tapi di sini kita sering-sering aja gitu. Jadi sih kalau udah semua sih nanti bisa langsung praktek ya mungkin. Iya, iya Mas Kennedy. Bisa langsung praktek ya? Yuk langsung aja ya. Nah, Oh, iya. Ya, nanti teman-teman bisa kalau sudah ngopi draftnya nanti bisa masuk ke page yang praktek ini ya. Praktek ini nanti kita cuman itu aja sih. Ya, bukan nyontek sih. Apa sih? Ya, nebelin pakai garis, pakai line. Ini di kanannya ini ada sketsanya. Nanti kita cuman nebelin aja sih. Eh, Konsepnya cuman nebelin aja pakai line gitu. Atau mungkin bisa pakai shape juga boleh. Tapi biasanya pakai line. Misal nih, tunjukin langsung ya. Kita mau buat bajunya ini ya. Kan di sketsanya udah ada garisnya. Kita tinggal ngikutin aja. Nanti pakai pen tool yang pencet P gitu. Sini ada pointernya, mau milih di mana. Terus nanti diklik sekali, terus kita mau naruh poin selanjutnya. Ya, kalau vektor itu biasanya poin-poinnya itu ya ini berupa ya ini di garis ada poin-poinnya gitu. Jadi kayak titik akhirnya sebuah garis itu. Nah, nanti tinggal diklik terus ditarik ya. Ini ada kayak garis bantunya. Kita mau melengkungin sampai mana? Nanti tinggal di gini kan, misal sampai sini terus dilepas gitu. Nah, ini kalau kita misalnya mau ini kan kalau kita lanjutin ini kan lengkungannya ngikutin yang titik sebelumnya ya. Nah, ini kalau mau ngilangin lengkungannya tinggal diklik aja poin apanya? Note yang sebelumnya ini diklik gitu nah. Nanti dia nggak ngikutin lagi lengkungannya. Terus kalau mau geser ya biasanya aku pakai space itu ya, pakai hand tool. Jadi nanti ininya tetap masih ada. Terus kita tinggal ngikutin garisnya aja lagi. Tuh. Nah kalau vektor ya cuman tip aja sih. Kalau sebenarnya kalau mau lengkungan yang bagus itu vektor, biasanya poin-poinnya itu biasanya dikit dia. Jadi kalau bisa jangan jangan setiap lengkungan ini dikasih titik gini terus titik lagi itu nanti biasanya sulit rapi. Jadi kalau bisa titiknya itu dikit gitu biasanya. Jadi langsung ambil gini. Ya sih. Nanti diklik lagi notnya supaya nggak ikut lengkung terus ngikutin lagi sketsanya gitu. Ya. Untuk yang mau belajar pen tool itu tak kasih link di chat. Mungkin kan ada yang baru belajar desain kan, tak kasih linknya. iya ya benar-benar. Thank you Mas Irfan. Oke. Terima kasih Mas. Ya gitu sih. Terus kita lanjutin aja. Ngikutin garisnya ini.
Terus kalau mau sejajar juga bisa pencet shift sih. Misalnya dari titik ini terus dipencet shift tahan terus ditarik gini. Jadi titiknya bisa sejajar gitu. Ya ini sih misalnya gini dasarnya udah jadi gitu kan. Nanti kita bisa masih warna sih, tapi biasanya nggak bisa di air aja ya. Soalnya nanti biasanya bingungin ngatur layer-layernya gitu. Kalau nanti kayak ketumpuk-tumpuk gitu biasanya sama yang belakang. Juga bisa selesain dulu garisnya. Ya itu aja sih sebenarnya, cuman ngikutin garis sketsanya aja. Misi mau izin masuk dulu aku. Ini yang lainnya bisa dimulai kah, Liv, untuk nyobain di bawah gitu? Oh iya bisa kok. Tapi tadi kayaknya ngopi draftnya masing-masing ya? Iya Mas Ganadi. Ya, masing-masing. Jadi Jadi karena di Figma ini nggak bisa kolaboratornya nggak bisa banyak nih sekalian di satu project nggak kayak dulu. Jadi teman-teman diminta untuk itu sih ngeduplikat. Jadi ngerjainnya di masing-masing gitu. Di apa? Oh, di Figma-nya Ya, masing-masing di ya? Figma, di file desainnya sendiri-sendiri. Oke. Makasih. iya teman-teman bisa mulai juga sih. Jadi nggak harus nunggu selesai, bareng-bareng gitu ngerjainnya. Ya bisa-bisa. Mungkin yang apa? Yang masih bingung bisa di split screen tuh. Sebelahnya Zoom, sebelahnya Figma. Jadi bisa sambil lihat prosesnya gitu ya. Oh iya teman-teman tadi lupa ya, supaya apa nggak ganggu ini apa backgroundnya ini bisa di lock sih sebenarnya. Di layer ini ada kayak tanda kunci itu kan, supaya nggak kegeser-geser gitu waktu ngerjain. Jadi bisa di lock aja gambar yang paling belakang sketsanya itu.
di layar sebelah kiri itu. Jadi dia nggak gerak-gerak.
Sorry motong. Halo Alif. Halo, halo. Oh, kamu udah ngewarnain ya? Apa? Boleh sambil dijelasin aja, Alif, waktu Oh ngewarnainnya. iya. Nah. Oh iya, ntar ya pulang. Oh, biasaan ngerjain sendiri. Untung aku lihat. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Kalau misal apa namanya, outline atau garis-garisnya udah selesai itu ya. Nanti, oh ya kalau bisa usahakan setiap objek itu kayak nyambung gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak gini nanti bisa diatur taruh di belakang sendiri atau depan sendiri gitu. Nah, misal kalau sudah jadi shape gitu kan nyambung, nanti tinggal eh, dikasih warna ya. Di sini ada di panel kanan ini ada menu properties field, nanti bisa dikasih propertinya pakai tanda plus ini. Bisa yang di baju ini tanda plus, nanti keluar properties field ini warna apa. Terus nih nanti untuk warnanya bisa ngikutin ini atau mau nyoba eksplorasi sendiri juga nggak apa-apa sih. Biasanya sih kalau mau bikin ilustrasi atau desain itu kita menyediakan color palette gitu, atau eksplorasi juga nggak apa sih sebenarnya. Nah, ini ada color palette-nya, kita ngikutin ini aja nggak apa. Jadi nyiapin kayak kotak-kotak gitu nggak apa. Terus nanti tinggal di airdrop, pakai tool airdrop namanya. Terus atau shortcut-nya E. Ini kita bisa ngambil warna yang mana yang kita mau pakai itu, pakai E, terus diklik aja mau warna yang mana. Ini kalau misalnya udah selesai bikin color palette-nya, bisa langsung diaplikasiin ke objek shape-nya tadi itu untuk warnanya. Pokoknya nanti tinggal diklik fill-nya, terus di sini ada icon eyedropper juga bisa, terus diklik. Mau pakai color palette yang sudah disiapin atau mungkin gambarnya langsung nggak apa-apa, atau mau nyoba sendiri juga nggak apa-apa. Kalau bajunya dari sini pakai warna krem, tinggal diginiin. Terus kalau misalnya nggak mau ada outline-nya, tinggal yang stroke ini dihilangin. Yang pakai tanda minus ini ya, yang di stroke properties jadi hilang. Itu sih. Nah, ini cuman airdrop aja sih kalau praktek yang ini. Tinggal nyesuaiin. Itu terus tinggal dikasih warnanya, terserah. Okay. Nah, itu ketebalan apa? Garisnya bisa diatur juga ya. Eh, Terus sama ujungnya itu bentuknya mau gimana, kalau ini kan ini yang di select Alif kan apa ujungnya itu kotak gitu. Nah, kalau mau diganti jadi dia biar apa rounded,
Nah, jadi diklik rounded tuh. Nah, jadi nanti ujungnya bakal lengkung gitu, nggak garis lagi. Jadi apa? eh, Menunya itu ada di sebelah kanan di stroke ini. Jadi teman-teman ubah di bagian sana aja. Kalau mau dibikin lebih advance, misalnya yang apa? Ujung kanan itu mau dibikin rounded, yang kiri enggak juga bisa gitu. Jadi dia sesuai aja. Nah, terus eh, apa lagi? Ketebalannya juga ya, itu ada coba lihat ketebalannya. Nah, itu ada kayak apa sih? Icon tebal tipis gitu. Jadi di sana bisa diganti eh, apa? Makin gede angkanya makin tebal ya. Berarti di sini misalnya dia alif maknya 3 gitu. Jadi nanti dia bakal lebih tebal 3 apa sih? Pixel ya, atau enggak deh harusnya. Nah, itulah 3 poin gitu. Nah, terus tadi juga ada ini ya, kayaknya ngatur opacity ya. Iya. Nah, jadi ngatur opacity. Nah, di sini stroke-nya bisa diganti warnanya. Misalnya itu di alifnya pakai hitam. Kalau mau diturunin nih, misalnya warnanya terlalu solid gitu, mau dibikin agak transparan. Nah, jadi tinggal di apa? Opacity-nya diturunin aja. Misalnya 50%, jadinya tuh agak transparan tuh kalau bisa dilihat di sana. Jadi bisa dimain-mainin warnanya sama ketebalannya, karena itu ini ya garis ya gitu sih. Nah, jadi teman-teman sambil jalan aja di apa, dipraktein juga, dicoba eh, apa, dicoba dulu aja, nggak usah apa ya, ragu, karena kan belajar, masih belajar juga kan. Tuh. Nah, kalau misal mau eksplorasi warna yang lain juga boleh banget. Kalau warnanya mau dibikin beda gitu, nggak apa-apa, disesuaikan sama seleranya. Boleh, boleh. Nah, itu tuh kayak ada ini yang mindahin layer ya. Coba diulang, Liv. Oh, iya. Nah, Aku biar nggak pernah lihat layarnya sih. dia tinggal di Jadi, apa? Shortcutnya kontrol itu ya, kurung kotak itu ya. oh iya, send to back biasanya. Send to back juga bisa klik kanan, terus send to back ya biasanya. Iya. Mana Itu ini? ada Ini ya. Oh iya ini. Ada backward itu ya backward belakang tuh sendiri, uh, terus back belakangnya objek yang di atasnya, front. Ini sih ada klik kanan bisa shortcutnya, lihat dulu. Sama kayaknya dulu itu aku pernah lihat bisa nunjukin shortcutnya juga ya di videonya ya itu. itu keyboard Oh shortcut ini, tuh. ya ini. Jadi bisa lihat hampir semuanya sih di sini. Tinggal Uh, dilihat mana yang fungsi yang mau dicari apa. Kayaknya dikit lagi deh. Oh iya, kalau ada yang bingung tanya aja nggak apa-apa. Oh iya, gimana nih sampai sini, ada yang mau nanya dulu kah? Atau masih ada yang bingung tadi penggunaan apa, pen tool-nya atau uh, ngewarnainnya? Boleh nih, teman-teman, mumpung apa ya, mumpung kita masih di sini, bisa tanya-tanya. Saya mau tanya, Mas. Nah, itu ada yang nanya tuh, silakan. Tadi yang cara bilangin warnanya itu gimana, Mas? Hilangin apanya? Bilangin warna. Oh, ngilangin warna. Iya. Jadi diklik,
Terus di sebelah kanan Ini itu ada fill, ada ada ini, ada minus plusnya ya itu. kalau plus kamu mau nambah warna, kalau min kamu mau ngapus warnanya gitu sih. Nah, jadi Mungkin warnanya juga bisa. bisa ditumpuk gitu sih. Makasih Mas. Iya. Terus yang lain lagi gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, udah jadi deh ya. Iya, kira-kira gini sih. Apa kira-kira hasil akhirnya kayak gini lah. Kalau mau di detailin boleh ya. Suara. Iya. Kan biasanya kalau ilustrasi vektor memang simpel-simpel gitu sih. Iya, Biasanya. flat. Iya sih. Nggak apa? Nggak biasanya nggak main apa ya? Shadow gitu-gitu nggak sih? Nggak terlalu Iya. main shadow gitu. Main tekstur jarang biasanya. Ah, benar. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu sih eh, dari Alif. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi kah? Atau ada yang mau share ininya, hasil kerjaannya? Boleh banget nih. Kita pengen tahu juga.
Fitur Oh hapus. iya, itu fitur hapus. Hapus apa nih? Hapus apa ini? Objeknya. Tinggal biasanya diklik terus ditekan apa? Tombol delete di keyboardmu. Atau klik kanan delete. Hmm. Ada nggak sih klik kanan delete? Nggak tahu, nggak pernah nyoba. Biasanya keyboard sih kayak kamu pakai apa? Microsoft Word. Sama Ya lah ya. biasanya ya tinggal delete gitu aja. Hmm. Saya delete apa ini? Kayak di edit deh. Coba. Nggak ada. Oh, ini ada yang mau share screen nih. Boleh, boleh. Oh iya, silakan Yuk, yuk. silakan. Mantap, mantap. Aku suka yang kayak gini. Ayo, silakan. Ya, halo Kak, udah keluar Kak. Ya, udah. Nah, mantap. Kan kalau misal di Adobe kan yang Illustrator ini kan bisa dihapus itu Kak ya. Yang ini loh, yang ini. Pakai kalau di Figma bisa apa Kak? Kan tadi kan Oh. bikin terlalu panjang. Nah, niatnya kan Hmm. bikin objek itu loh Kak. Jadi langsung dihapus yang bagian ini aja. Yang ini. Oh, itu Poinnya itu ya, poin. Iya. diklik 2 kali coba. Ya nggak sih? Nah, terus poin mana yang kamu mau hapus nih? Apa? Sambil tekan tangan kontrol, terus diklik nih poinnya. Iya nggak sih? Sampai biru terus delete. Coba. Nah, gitu juga bisa. Kayaknya salah satu aja deh. Oh, bentar. Oh, begitu. Nah, Ya, siap-siap. Sebenarnya coba. juga bisa nambah itu poin juga sih. Misalnya mau di delete itu kan, Iya. di persilangan itu kan. Iya, Nah, yang di persilangan kayak gini Kak. Kan yang bagian ini kan tidak dibutuhkan gitu loh. ya, Nah, ya. itu coba diklik 2 kali sampai poinnya kelihatan tadi. Terus pencet P, poin tool. Nah, itu coba di persilangan itu diklik deh. Di garis Yang ini. Nah, itu kan nambah poin kan. Oh ya. Habis itu V, terus pencet garis yang di akhir itu. Yang apa sih namanya? Coba Oh, yang ini. coba di delete. Di delete. Oh Nah, iya, siap. gitu ya. Siap. Ya, ya, siap Kak. Maaf Kak ya. Gak pernah pakai Santai. Figma soalnya. Nggak apa-apa. Iya. Makasih Kak. Belajar. Izin share dulu. Iya. Oke, dilanjutin ya. Siap Kak. Oke. Oke, mantap. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, terus siapa lagi nih? Ada yang udah apa? Mulai ngewarnain kah? Boleh ini dong, raise hand biar kita interaktif nih di sini nih. Ini lagi pada ngerjain ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah mau nyoba juga itu udah bagus banget gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya kah? Lagi? Boleh banget nih. Oke, kayaknya enggak ya. Oh iya, buat info aja. Nanti, jadi kan udah aku record. Mungkin bentar lagi habis prosesnya aku upload di YouTube juga, YouTube-nya WRI. Nanti teman-teman pantengin di sana aja. Kalau teman-teman ada tadi yang ketinggalan, mungkin bisa nonton videonya lagi gitu ya. Jadi uh, kita fasilitasi juga untuk recording gitu sih. Itu terus apa lagi? Alif mungkin ada yang mau ditambahin lagi, Alif, atau gimana nih? Aku rasa cukup sih untuk perkenalan. Jadi Ya.
asal nyoba-nyoba dulu nggak apa sih. Jadi ngerti tool-toolnya Figma itu gimana gitu. Biar biasa aja dulu nggak apa. Benar-benar. Itu sih tujuan Sama utama. Hmm? iya, sama yang di pack yang disediain Kak Genadi itu juga Oh bisa. iya, boleh di-share dong, Liv. Oh iya, bentar. Nanti, Ini kan di pack ini ada optional latihan itu kan. ya. Nah, ini bisa dicoba juga nih. Ini sudah disediain sama Mas Genadi buat opsinya. Mau nyoba. Boleh di apa? Kalau mau latihan lagi yang lain nih, misalnya bosan sama ilustrasi yang tadi, boleh. Atau teman-teman mau gambar sendiri, terus dibikin vektornya juga boleh. Terus stylenya dibikin beda juga boleh banget sih. Apa terserah teman-teman. Tapi ini opsional aja kalau misalnya kalian ada waktu gitu, nggak ngerjain job sheet, terus pengen mengasah skill Figma-nya, terutama buat bikin ilustrasi, boleh banget dicoba gitu sih. Nah, oke. Gimana Liv, ada lagi kah? Udah sih. Oke. Kayaknya udah lumayan malam juga. Terakhir nih aku mau apa ya, info absen dulu deh. Kayaknya kita harus apa? Kita absen di sini pakainya Google Classroom ya teman-teman. Aku share linknya bentar. Oke. Nah kalau teman-teman di mini kelas lain itu mereka pakai GitHub. Jadi kan anak ngoding tuh. Jadi GitHub karena kayaknya kita ngerasa nggak begitu relevan kalau pakai GitHub karena itu perlu ngoding pakai text editor karena ini desain, pure desain. Jadi kita pakai Google Classroom aja ya buat ini ya, apa alternatifnya tuh. Ini aku share linknya dulu. Oke, di chat udah ada link Classroom-nya, teman-teman bisa apa join dulu ke Classroom-nya. Alif bisa stop share bentar nggak? Aku mau info ini. Gitu. Soalnya ada yang beda nih dari absensinya itu supaya menyesuaikan. Oke, jadi udah kelihatan kan ya screen-ku ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi Google Classroom biasa sih mungkin teman-teman udah familiar juga. Di sini aku naruh kita naruh dua apa assignment nih buat absennya. Jadi absennya itu bentuknya, wait bentar. Kayaknya aku harus join sebagai ini aja deh. Di sini ada dua assignment nih. Jadi yang pertama absennya untuk hari ini. Nah untuk absennya nanti teman-teman diminta untuk ngupload nih hasil praktek yang tadi nih ilustrasinya. Jadi yang udah diajarin sama Alif tadi di apa? Di-upload hasilnya gitu. Biasanya dalam bentuk PNG sih. Oh ya ini aku kasih tahu caranya ekspor ya di Figma-nya. Jadi tadi kan kalian udah bikin vektornya itu, misalnya misalnya ini nih. Biasanya itu belum di apa di frame atau di grup ya. Jadi di nanti bisa apa select aja semuanya. Terus klik kanan bisa di group selection atau frame selection. Misalnya aku frame selection nih. Nanti jadi satu grup gini bisa digeser-geser itu kan kayak tadi udah diajarin. Nah, terus buat ekspornya di sebelah kanan sini ada tuh, bentar. Di bagian bawah ini ada ekspor. Jadi diklik tombol plusnya. Nanti ekspornya bebas sih bisa PNG atau JPG juga apa atau SVG juga nggak apa-apa. Diekspor aja. Nanti bakal ke download tuh. Biasanya kesimpannya di download sih kalau di Chrome. Begini. Ini yang teman-teman upload ke Google Classroom ya. Apa? Absennya kayak gitu sih. Nah, tapi buat absensinya apa ya? Kita nggak maksa sih teman-teman buat ngabsen karena kan itu kan harus ngumpul
hasil ilustrasinya. Jadi nggak bakal ada kayak kompen gitu, tenang aja. Karena ini absensinya itu tujuannya sih buat tahu nih kayak aktifannya teman-teman di mini kelas lewat kontribusi kayak gini, sama konsistensinya nanti ke depan, karena ke depan kan materinya juga bakal lanjut, terus ada beberapa assignment lagi bisa ditambahin gitu. Nah, ini untuk deadline-nya seminggu aku kasih, jadi nggak harus malam ini. Kalau teman-teman mau nyicil juga boleh. Kalau telat pun nggak apa-apa, tetap kita apresiasi sih, karena udah mau ngerjain, yang penting itu. Nah, itu sih untuk absensi. Mungkin teman-teman nanya kenapa sih absensinya nggak wajib, nggak wajib gitu. Karena emang kita nggak maksain teman-teman buat di mini kelas, bebas aja, kita fleksibel aja. Tapi kita apresiasi buat teman-teman yang mau kontribusi. Nah, nanti kan aku kan sama teman-teman yang kakak-kakak mentornya di sini bisa mantau nih siapa yang aktif gitu. Nah, buat sebenarnya benefitnya kalau kalian aktif tuh yang paling pertama sih bisa diajak ini sih nanti proyekan, kayak misalnya nanti di WRI ada project apa nih selanjutnya. Misalnya di mini kelas UX mau bikin open project itu. Nah, nanti teman-teman yang aktif biasanya yang diajak, karena kan kontribusinya kelihatan gitu sih. Jadi kita lihatnya di sana, mungkin benefitnya di sana, jadi teman-teman bisa belajar langsung di hands on project secara langsung gitu. Jadi nggak belajar di mini kelas aja. Nah, itu udah kebukti nih sama teman-teman mentor yang WRI 8 nih, Alif salah satunya sama yang lain, itu kita ajak buat proyekkan web profil ketumnya WRI untuk nanti itu. Jadi nanti ada nanti dah pokoknya bulan Desember itu pil ketumnya, websitenya yang ngedesain kita dari mini kelas UX gitu. Kita ngelakuin riset juga. Jadi teman-teman yang WRI 8 sini belajar dari situ juga sih, di luar mini kelas. Jadi jadi nggak belajarnya bisa lebih banyak lagi gitu. Terus sama dimentorin sama kita juga yang kakaknya dari WRI 7. Itu sih. Dan kita ngelihatnya dari keaktifannya, kalau aktif biasanya diajak, karena kan yang penting kan niatnya dulu tuh, gitu sih. Jadi sekali lagi absennya nggak wajib ya, nggak bakal ada sanksi, nggak bakal ada komplain, tenang aja gitu. Soalnya kita mulai keaktifannya aja. Nah, terus kalau teman-teman mau ngupload yang latihan tadi yang opsional itu juga boleh. Terserah sih, kalau mau upload bagus banget, berarti kan lebih aktif lagi gitu. Jadi kita bakal dari mentor juga seneng nih kalau sama teman-teman yang aktif gitu sih. Nah, itu aja kayaknya dari aku. Jadi jangan lupa masuk ke Google Classroom-nya ya deh minimal. Nanti mungkin kalau ada materi atau sumber lain yang bisa kita masukin ke sini supaya teman-teman bisa tahu dan lebih terorganisir juga. Gitu sih. Oke deh, sampai sini kayaknya udah malam juga. Jadi gitu dulu. Makasih ya semuanya udah hadir. Makasih juga buat Alif udah ngisi malam ini nih. Udah mantep banget share ilmunya. Semoga teman-teman semua yang di sini kebantu. Terus kita ketemu lagi nih minggu depan. Materinya nanti bakal di-spill waktu di minggu depan lah gitu. Itu sih. Ya udah kalau gitu sekarang teman-teman boleh leave. Silakan istirahat atau ngelanjutin kegiatan yang lain. Udah, makasih semuanya. Selamat malam. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak. Terima kasih Kak. Banyak